Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan yang bersedia memimpin doa. Sebelum pembelajaran pada pagi ini dimulai, marilah kita berdoa berbagai masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam lagi ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus membangkitkan rasa semangat kita. Jadi baru saja kita sudah berdoa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesehatan, kita bisa bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru dan bisa menuntut ilmu dengan baik. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan semangat kita untuk belajar lagi. Nah, jadi selain kita menjadi hamba Allah, anak-anak, kita adalah warga negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia, bukti apa yang bisa kita keluarkan agar kita terbukti mencintai negara kita Indonesia? Nah, kita harus bangkitkan semangat dengan yel-yel. Kalau saya nanti bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawab pagi, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu hati untuk Indonesia, gitu ya. Jadi pagi, pagi, pagi 3 kali, kemudian luar biasa, luar biasa, luar biasa, satu hati untuk Indonesia, gitu ya. Oke, sudah siap? Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Nah, sekali lagi coba kalian sendiri tanpa saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, semangat. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang meningkatkan martabat diri dengan berbagai syariat. Tapi sebelum itu saya ingin meng-cross-check kehadiran kalian satu persatu supaya saya tahu bagaimana kedisiplinan kalian terhadap mata pelajaran PH. Oke, Rina, Dita, Nadia, oke, Naura, Satria, Rofil, Yoka, Salsabila, Natasha, Dilan. Alhamdulillah semuanya masuk. Artinya di dalam kelas ini tidak ada yang sakit ataupun tidak ada yang berhalangan. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, kita langsung saja kepada materi. Nah, jadi kita mau belajar apa Bu hari ini? Kita menuju bab 10 ya anak-anak. Jadi dari semester genap ini kita akan mempelajari tentang meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apakah yang kalian ketahui tentang berpakaian syar'i? Apa? Contoh dari berpakaian syar'i ya Pak? Menutup aurat, bagus sekali Dita. Lainnya? Menggunakan pakaian yang sopan, longgar, jadi tidak ketat gitu ya anak-anak. Oke, itu dari pemahaman kalian terhadap berpakaian syar'i. Nah, sekarang kalian tanya Bu, ada nggak sih berpakaian syar'i itu di dalam Al-Quran ketentuannya? Ada. Jadi kita akan belajar tentang Quran surat An-Nur ayat 31, di mana ayat ini menjelaskan tentang keharusan kita menutup aurat. Ya, jadi kita baca bersama-sama. Konsepnya adalah saya membaca terlebih dahulu, kemudian kalian mengikuti. Itu ya anak-anak. Kita mulai dari ta'awudz dengan bismillah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Sekarang kita simak video ini untuk membuat kalian lebih paham bagaimanakah cara-cara menutup aurat. Baik, oke, tepuk tangan untuk videonya. Videonya sangat memotivasi ya, terutama untuk kita, kalian yang sebagai generasi muda, perempuan-perempuan solid dengan laki-laki yang solihah dengan laki-laki yang solid. Maka kita coba review kembali tadi yang di dalam video itu pesan apa yang kalian dapatkan. Tetap menjaga aura bagus Mbak Gita. Siapa lagi yang bisa? Jika ingin disayang oleh Allah, kita harus menjauhi larangan ini dan taati. Ya, bagus Mas Dilan. Jika ingin disayang oleh Allah, maka kita harus taat pada aturan ya. Aturan sebagai perempuan muslimah itu seperti apa? Sudah ada tadi kita baca Quran surat An-Nur. Nah, di dalam video itu tadi juga dijelaskan bahwa kita ibaratkan sebuah permen ya. Permen dengan yang tidak dibungkus dengan yang dibungkus. Kalau kita melihat permen itu tergeletak antara dibungkus dengan tidak dibungkus, kalian pilih yang mana? Yang dibungkus, karena sudah terlihat yang dibungkus itu pasti bersih dan suci. Kalau yang terbuka, kemungkinan sudah ada semut atau lalat yang menghinggapinya. Jadi ibaratnya begitu anak-anak. Jadi maka dari itu kita harus menutup aurat untuk yang perempuan, karena segala sesuatu yang dimiliki oleh perempuan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Segala sesuatu yang kita miliki perempuan itu adalah perhiasan yang harus kita tutupi dan boleh kita berikan kepada orang yang muhrim atau suami kita suatu saat nanti gitu ya. Oke, selanjutnya adalah setelah nonton video kita akan membaca berpasangan. Jadi
per bangku ya, kalau berpasangan pasti per bangku. Jadi Rina dengan Dita, Nadia dengan Nora dan seterusnya di belakang. Nah, kalian pertama membaca dulu. Jadi kalian harus menilai bacaan dari teman sebangku kalian, gitu. Menilai dalam artian nanti di LKPD kalian akan menuliskan kekurangan dengan kelebihan dari teman kalian membaca. Jadi di LKPD sudah ada ini di sini ya. Kalian nanti tulis kekurangan dan kelebihan apa yang dimiliki teman kalian dalam membaca Quran Surat An-Nur. Selanjutnya adalah selain membaca, kalian harus mencari tentang kandungan Quran Surat An-Nur ayat 31 dan makna apakah makna dari berpakaian syar'i itu. Nah, kalau sumber belajarnya masih kurang, kalian boleh searching di Google supaya informasi yang kalian dapatkan bisa lebih banyak lagi. Gitu ya anak-anak, paham dengan tugasnya? Paham. Oke, silakan kalian mulai diskusi dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, alhamdulillah sudah selesai semua. Artinya kalian sudah selesai membaca Quran Surat An-Nur secara berpasangan dan juga kalian sudah mengetahui kandungan dari Quran Surat An-Nur dan juga makna. Sekarang kita main fokus dulu. Fokusnya adalah bermain tepuk. Jadi tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam tidak usah tepuk, gitu ya. Oke, kita mulai. Tepuk pagi. Lah, Mbak Rina sudah salah, berarti Mbak Rina kurang fokus. Oke, silakan maju ke depan membawa pasangannya. Dibawa juga Mbak Dita digandeng. Oke, tunggu dulu ya, kita cari satu lagi. Oke. Tepuk sore. Tepuk malam. Nah, masnya, ayo maju mas, berdua Mas Satria dengan Mas Rofil, silakan di sebelah sini mas. Oke, sekarang kita simak teman kalian yang ada di dua pasang ya. Jadi mereka akan membaca Quran Surat An-Nur, mendemonstrasikan Quran Surat An-Nur dengan kandungan yang sudah tadi dicari. Oke, silakan dimulai dari Mbak Rina dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min Oke, alhamdulillah diskusi sudah selesai. Untuk anak-anak, kalian bukan berarti dalam membaca Al-Quran kalian tidak bisa membaca. Semuanya bisa membaca Al-Quran, hanya belum terbiasa. Maka dari itu, untuk lebih fasih lagi dalam membaca Al-Quran, maka memang harus membiasakan diri. Habis maghrib misalnya 1-2 ayat atau 1 lembar kalian baca setiap hari di rumah, supaya membaca kalian semakin fasih. Saya juga dulu seperti itu. Ketika SMK itu membaca Al-Qurannya itu masih terbata-bata, sama karena tidak terbiasa. Akhirnya kata bapak ibu guru, kamu bukan nggak bisa baca, tapi kamu nggak terbiasa membaca. Akhirnya dimulai membiasakan lagi, gitu. Akhirnya lancar lagi membaca Al-Quran, gitu ya anak-anak. Oke, sekarang tugas yang terakhir adalah sebelum kita ke kesimpulan ya, tugasnya adalah membuat poster anak-anak. Jadi poster ini nanti akan kalian unggah di Drive, sudah ada di LKPD dan juga sudah saya share ke grup kelas kalian. Jadi nanti silakan dilihat, kalian kerjakan posternya, kemudian kalian unggah di situ ya. Nah, kemudian selain diunggah di Google Drive, kalian juga harus mempostingnya di Instagram kalian masing-masing,
Qurratul Aini 53 dengan hashtag SMK Negeri 4 Jember. Jadi apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Pertama, kita sudah membaca Quran Surat An-Nur. Kemudian kalian juga sudah mencari kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 31 yang menjelaskan tentang dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri, kemudian menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Nah, salah satu dari yang sudah ada dalam Quran Surat An-Nur adalah menjaga aurat dari ujung rambut untuk perempuan ya sampai ujung kaki. Kaki juga aurat, Bu? Iya, kaki itu juga aurat. Maka dari itu kalian kalau jalan-jalan harus pakai kaos kaki, meskipun pakai sendal harus pakai kaos kaki. Kemudian menutup aurat yang sebenarnya adalah pertama adalah memilih kain. Kenapa? Karena aturan menutup aurat itu tidak boleh menggunakan kain yang transparan. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi anak-anak. Kalian olahraga pakai celana kan? Boleh, selama itu olahraga. Kalau misalkan kalian sudah selesai olahraga, kalian ganti lagi dengan seragam yang menggunakan rok. Itu ya anak-anak. Kemudian makna dari berpakaian syar'i sudah dijelaskan tadi ciri-cirinya seperti apa berpakaian syar'i. Maka dari itu segala sesuatu yang kita pakai harus sesuai syariah. Nah, sesuai syariah yang sudah disebutkan tadi, tidak transparan ya, kemudian tidak memberikan bentuk tubuh kita. Jadi untuk pertemuan kedua nanti kita akan spesifik lagi membahas cara berpakaian syar'i dan juga hikmah dari berpakaian syar'i. Itu ya anak-anak. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.